Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Bustomi, jurusan SPI angkatan 2018 dengan NIM 1813512. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan kesenian Palembang yang berjudul Dul Muluk, kesenian tradisional khas Palembang, Sumatera Selatan. Siapa yang tidak mengenal kota Palembang? Palembang merupakan kota besar yang menjadi ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini merupakan kota terbesar dan terpadat kedua di Sumatera setelah kota Medan. Sejarah mencatat, kota ini pernah menjadi ibu kota dari kerajaan Bahari Buddha terbesar se-Asia Tenggara pada abad ke-9, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Hal inilah yang menciptakan julukan Bumi Sriwijaya untuk Palembang. Julukan lain yang juga dikenal di dunia barat adalah Venice of the Earth atau Venesia dari Timur. Meski merupakan salah satu kota besar yang modern, adat, tradisi, dan keseniannya masih kental terasa di kota Palembang. Salah satu kesenian khasnya adalah Dul Muluk. Dul Muluk adalah salah satu seni pertunjukan teater asal Palembang. Namanya berasal dari penciptaan kitab kejayaan kerajaan Melayu yang berjudul Syair Abdul Muluk. Meransir dari laman situs Balit Bangnog Sumatera Selatan, awal terciptanya kesenian teater ini adalah pembacaan syair oleh Wan Bakar pada tahun 1854. Agar lebih menarik, pembacaan ini dibarengi peragaan oleh sekelompok orang dan juga diiringi musik gambus dan tembangan. Teater Dul Muluk memiliki beberapa fungsi yang berguna untuk masyarakat. Di antaranya berfungsi sebagai hiburan atau tontonan dan sarana spiritual, berfungsi sebagai presentasi estetis yang dapat diamati dan dihayati dari pementasannya. Nilai estetis pada pertunjukan teater Dul Muluk dapat diamati dari unsur artistik maupun garapannya. Dan terakhir sebagai fungsi pendidikan, karena pertunjukan teater Dul Muluk mengandung nilai-nilai budaya, terutama pesan moral yang dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi kehidupan masyarakatnya. Teater Dul Muluk juga berbeda dari teater tradisional lainnya, karena Dul Muluk memiliki ciri khasnya tersendiri, di mana dialognya yang seringkali menggunakan pantun atau syair, peranan wanita diperankan oleh laki-laki. Di awal dan di akhir pertunjukan Dul Muluk terdapat nyanyian dan tarian yang riang yang bernama bermas. Biasanya juga dalam pertunjukan Dul Muluk menampilkan kuda yang sebagai cirinya sendiri. Adanya tarian dan nyanyian di dalam pertunjukan Dul Muluk yang digunakan sebagai simbol, contohnya seperti saat sedih, senang, marah, ataupun mengungkapkan isi hati biasanya diungkapkan sambil berdendang dan menari. Cerita Dul Muluk juga hanya menceritakan dua syair, yaitu syair Raja Abdul Muluk dan syair Zubaidah Siti. Dan terakhir, sebelum pertunjukan Dul Muluk dimulai atau digelar, biasanya dilakukan upacara kecil dan pembacaan doa untuk keselamatan atau tolak bala. Untuk proses pertunjukannya sendiri, Dul Muluk biasanya dimulai dari ritual. Karena sebelum memulai pementasan, para pemain Dul Muluk mengadakan ritual terlebih dahulu untuk memberikan penghormatan dan juga meminta restu kepada leluhur, sekalian pembacaan doa untuk meminta keselamatan atau tolak bala. Lalu kemudian pementasan akan dimulai dengan diawali oleh kisoh. Kisoh merupakan narasi yang merupakan bagian awal untuk membuka pementasan Dul Muluk, di mana narasi biasanya penyampaiannya dalam berbentuk tembang yang dinyanyikan kepada penonton dengan diiringi musik panjak yang berfungsi sebagai narasi atau narator dalam pertunjukannya. Kemudian barulah dimulai bermas atau salam penghormatan pembuka. Bermas merupakan salam pembuka yang merupakan nyanyian disertai gerak tari yang dipersembahkan kepada tuan rumah, tamu undangan, dan penonton yang menyaksikan. Setelah bermas, barulah dimulai pertunjukan dari adegan demi adegan yang dinyanyikan oleh para tokoh yang terdapat dalam teater Dul Muluk. Begitu pertunjukan berakhir pun akan ditutup kembali dengan bermas atau salam penghormatan penutup. Bermas penutup merupakan ungkapan rasa terima kasih dan penyampaian maaf jika terjadi kesalahan dalam pementasannya, baik kepada tuan rumah,
tamu undangan, dan para penonton yang hadir menyaksikan pertunjukan teater tersebut. Perkembangan pertunjukan Dulmuluk sempat berada di puncak kejayaannya pada era 1960-an dan 1970-an. Ketika itu terdapat puluhan kelompok teater Dulmuluk. Pertunjukan Dulmuluk menjadi tontonan wajib untuk mengisi berbagai acara seperti perkawinan, khitanan, syukuran, saat pertama mencukur rambut bayi, atau untuk menyambut kelahiran seorang bayi. Namun di masa kini perjalanan Dulmuluk terancam punah, di mana pada masa ini ada banyak sekali berbagai alternatif hiburan, misalnya televisi dan film layar lebar. Orang yang punya hajat pun sekarang jarang menganggap Dulmuluk sebagai tontonan. Terkadang tuan rumah yang punya hajat pun lebih memilih pertunjukan organ tunggal sebagai hiburan untuk memeriahkan acara seperti dikemukakan terdahulu. Di masa sekarang ini hanya ada 5 grup dari 38 grup Dulmuluk yang pernah hidup di Palembang. Kelima grup ini juga orang-orang yang bermainnya sama. Karena hal inilah, semoga saja masih ada harapan untuk kesenian ini bisa bertahan. Dan diharapkan adanya keberlanjutan revitalisasi seni pertunjukan Dulmuluk dengan melakukan pembinaan pada grup-grup Dulmuluk yang ada di Palembang, serta adanya keberlanjutan pembinaan pelestarian Dulmuluk terutama pada generasi muda. Marilah kita menjaga dan melestarikan budaya agar tidak punah dan bisa dinikmati hingga generasi selanjutnya. Terima kasih.